Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu lagi dengan saya, Ellen Jatiwardayani, dalam mata kuliah Pengetahuan Lingkungan. Kali ini kita akan mempelajari materi baku mutu lingkungan. Oke, baku mutu itu apa? Baku mutu itu adalah standar lingkungan atau pedoman atau guideline. Definisinya, baku mutu adalah suatu peraturan pemerintah yang resmi harus dilaksanakan, yang berisi spesifikasi jumlah bahan pencemar yang boleh dibuang atau jumlah kandungan yang boleh berada di dalam media ambien. Baku mutu merupakan spesifikasi dari jumlah bahan pencemar yang mungkin boleh dibuang, tapi tidak selalu peraturan resmi yang harus diikuti. Untuk istilah lain ada beberapa ya. Jadi ada minimum environmental standards, environmental quality standards, atau ambang batas. Nah, untuk objektif atau sasaran itu maksudnya ke arah mana suatu pengelolaan lingkungan ditujukan. Kemudian untuk kriteria adalah kompilasi atau hasil dari suatu pengolahan data ilmiah yang akan digunakan untuk menentukan apakah suatu kualitas air atau udara yang ada dapat digunakan sesuai dengan objektif. Jadi objektif dulu baru kriteria. Nah, kemudian berikutnya adalah standar. Standar itu suatu set nilai numerikal dari konsentrasi atau jumlah suatu bahan kimia atau pencemar, suatu keadaan fisik atau lain-lain yang ada dalam media ambien atau yang berada di dalam media limbah. Itu tentang baku mutu. Tujuannya apa? Tujuan ditetapkan baku mutu, mempertahankan kualitas lingkungan, mengetahui kualitas buangan atau limbah, mengintegrasikan perlindungan lingkungan, memudahkan menuntut pencemar, serta menjamin pelestarian fungsi lingkungan. Sementara manfaat penentuan baku mutu lingkungan antara lain sarana penentuan atau pengontrolan terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup, pengendalian dampak lingkungan, serta mengetahui kualitas lingkungan hidup dan kualitas buangan atau limbah yang diizinkan untuk dibuang ke media lingkungan hidup. Nah, baku mutu lingkungan itu memiliki dasar. Ada beberapa dasar. Yang pertama adalah pasal 14 UU PLH. Nomor 1, untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, setiap usaha dan atau kegiatan dilarang melanggar baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Nomor 2, ketentuan mengenai baku mutu lingkungan hidup, pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan daya tampungnya diatur dengan peraturan pemerintah. Nomor 3, ketentuan mengenai kriteria baku kerusakan lingkungan, pencegahan dan penanggulangan kerusakan, serta pemulihan daya dukungnya diatur dengan peraturan pemerintah. Selain pasal 14 UU PLH, ada juga pasal 15 UU LH, yaitu perlindungan lingkungan hidup dilakukan berdasarkan baku mutu lingkungan yang diatur dengan peraturan perundang-undangan. Penjelasannya, agar dapat ditentukan telah terjadinya kerusakan lingkungan hidup, perlu ditetapkan baku mutu lingkungan, baik penetapan kriteria kualitas lingkungan hidup maupun kualitas buangan atau limbah. Kriteria dan pembakuan ini dapat berbeda untuk setiap lingkungan, wilayah, atau waktu, mengingat akan perbedaan tata gunanya. Perubahan keadaan lingkungan setempat serta perkembangan teknologi akan mempengaruhi kriteria dan pembakuan yang telah ditetapkan. Baik, sudah kita mengetahui dasar baku mutu, kita sedikit membahas pengertian-pengertian ya. Jadi terdapat beberapa pengertian-pengertian ya yang perlu kita ketahui. Yang pertama, pasal 1 angka 11 UU PLH. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada, atau harus ada, dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Pasal 1 angka 13 UU PLH. Kriteria baku kerusakan lingkungan adalah ukuran batas perubahan sifat fisik dan atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang. Pasal 1 angka 12 UU PLH.
Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya menurun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya. Dan Pasal 1 Angka 14 UU PLH, perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan. Ini beberapa sudah kita bahas ya. Kita sudah membahas pencemaran lingkungan dan kita juga sudah sedikit membahas tentang pembangunan berkelanjutan. Jadi materi-materi kita saling berkaitan. Nah, sekarang saya akan membahas dua hal yang penting. Baku mutu lingkungan atau BML adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat energi atau komponen yang ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Seperti yang kita peroleh dari pengertian sebelumnya ya, sudah ada tadi. Nah, jika unsur pencemar di lingkungan melewati baku mutu lingkungan yang ditetapkan, maka lingkungan mengalami pencemaran. Kemudian kalau nilai ambang batas atau NAB adalah kemampuan lingkungan yang diistilahkan dengan daya dukung lingkungan atau daya toleransi dan daya tenggang atau carrying capacity. NAB artinya batas-batas daya dukung, daya toleransi, daya tenggang, dan kemampuan toleransi. Jika terjadi kondisi lingkungan yang telah melebihi ambang batas atau batas tertinggi atau terendah yang telah ditetapkan berdasarkan BML, maka lingkungan telah tercemar. Jadi ada kaitannya antara BML dan NAB. Nah, lalu apa perbedaannya? Perbedaan NAB dan BML. Baku mutu memiliki karakter diwajibkan dan selalu merupakan NAB. Ingat, selalu merupakan NAB. Namun tidak semua NAB merupakan BML selama tidak diwajibkan berdasarkan peraturan hukum. Gitu. Baiklah, kita akan membahas contoh-contoh baku mutu. Ada beberapa contoh baku mutu air. Baku mutu air pada sumber air atau disingkat baku mutu air adalah batas kadar yang diperbolehkan bagi zat atau bahan pencemar terdapat dalam air. Namun, air tetap berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Kemudian, baku mutu limbah cair adalah batas kadar yang diperbolehkan bagi zat atau bahan pencemar untuk dibuang dari sumber pencemar ke dalam air pada sumber air, sehingga tidak mengakibatkan dilampauinya baku mutu air. Kemudian yang ketiga, baku mutu udara ambien adalah batas kadar yang diperbolehkan bagi zat atau bahan pencemar terdapat di udara, namun tidak menimbulkan gangguan terhadap makhluk hidup, tumbuh-tumbuhan, dan atau benda. Kemudian yang keempat, baku mutu udara emisi adalah batas kadar yang diperbolehkan bagi zat atau bahan pencemar untuk dikeluarkan dari sumber pencemaran ke udara sehingga tidak mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien. Dan terakhir adalah baku mutu air laut, adalah batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain yang ada atau harus ada, dan zat atau bahan pencemar yang ditenggang adanya dalam air laut. Baik, untuk langkah penyusunan baku mutu ada 5 poin. Yang pertama, identifikasi penggunaan sumber daya atau ambien yang harus dilindungi. Kemudian merumuskan formulasi dari kriteria dengan menggunakan kumpulan dan pengolahan berbagai informasi ilmiah. Sesudah itu, langkah selanjutnya adalah merumuskan baku mutu ambien dari hasil penyusunan kriteria, lalu merumuskan baku mutu limbah yang boleh dilepas ke lingkungan, dan membentuk program pemantauan dan pengumpulan berbagai informasi untuk menyempurnakan atau memperbaiki data dan juga sebagai feedback untuk menilai apakah objektif telah tercapai. Jadi balik lagi ke objektif. Dalam penyusunan baku mutu, penetapan objektif merupakan suatu langkah yang sangat penting. Sudah dijelaskan di awal tadi ya. Penetapan objektif dari suatu baku mutu didasarkan pada penetapan penggunaan sumber daya. Baik, itu adalah gambaran tentang baku mutu. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.